Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis keunggulan kompetitif perusahaan Samsung pada mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Dengan anggota kelompok Mayang Sari dengan NIM F1E1 22024, Nawang Indrawati F1E1 22131, Firda Zalianti F1E1 22165, Lilian Putri Salsabila F1E1 22083, dan Rani Malango F1E1 22025. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Mayang Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Samsung. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seucho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Sejak berdirinya perusahaan ini, 1 Maret 1938 silam di Daegu, Korea Selatan, Samsung terus berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan di negara dikdaya seperti Amerika, China, dan Jepang. Perusahaan Samsung beroperasi di berbagai sektor industri yang meliputi ponsel dan tablet. Samsung Electronics merupakan divisi utama dari Samsung yang memproduksi berbagai jenis smartphone dan tablet. Elektronik rumah tangga. Samsung juga memproduksi berbagai peralatan elektronik rumah tangga seperti televisi, AC, mesin cuci, kulkas, dan peralatan dapur. Next. Semikonduktor. Samsung Semikonduktor merupakan salah satu produsen chip terbesar di dunia dengan produk-produk seperti DRAM dan NAND. Layar Samsung juga merupakan salah satu produsen layar terbesar di dunia dengan berbagai jenis layar untuk perangkat elektronik seperti smartphone, televisi, dan tablet kamera. Samsung memproduksi kamera dan peralatan fotografi seperti kamera digital, kamera mirrorless, dan lensa kamera jaringan. Samsung juga terlibat dalam bisnis jaringan seperti infrastruktur, jaringan seluler, dan peralatan telekomunikasi. Energi terbarukan. Samsung juga terlibat dalam pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan baterai untuk kendaraan listrik. Dengan beroperasi di berbagai sektor industri ini, Samsung telah menjadi perusahaan multinasional yang terdiversifikasi dan menjadi pemain utama di berbagai sektor elektronik dan teknologi. Next. Keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis saat ini. Bisnis akan berhasil dan dianggap memiliki keunggulan kompetitif jika ia memiliki keunggulan biaya dengan strategi biaya rendah. Artinya bisnis tersebut mampu menawarkan dan menyediakan produk atau jasanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga dari pesaing lainnya. Caranya yaitu dengan menekankan dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan rantai nilai atau membeli bahan baku, memprosesnya menjadi produk, memasarkan, dan mendistribusikan produk dengan biaya yang secara substansial bisa lebih rendah dari para pesaingnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing khususnya melalui pengenaan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga-harga yang ditawarkan oleh para pesaing dan tetap berada dalam bisnis. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Samsung memiliki keunggulan kompetitif berupa keunggulan biaya. Produk Samsung yang beragam dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, serta pelayanan yang memuaskan membuat produk Samsung diminati oleh banyak konsumen.
Dengan meningkatnya penjualan produk Samsung dari tahun ke tahun, Samsung meraih pasar yang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa smartphone keluaran Apple dan Samsung layak untuk bersaing di pasaran. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing di setiap produk yang mereka jual. Tinggal bagaimana konsumen menilainya dan memutuskan untuk membeli sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimilikinya. Tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Samsung adalah untuk memahami posisi persaingan Samsung dalam pasar dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif dalam kaitannya dengan pesaing atau industri secara keseluruhan. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat membuat strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan meningkatkan pangsa pasar dan kinerja finansialnya. Faktor-faktor yang memberikan perusahaan Samsung keunggulan kompetitif di pasar. Yang pertama yaitu teknologi layar terbaik. Selalu memberikan teknologi layar terbaik untuk seluruh produknya. Bahkan, Samsung juga menyematkan teknologi layar Super AMOLED untuk HP yang tidak termasuk dalam kategori flagship. Anda bisa menemukan teknologi tersebut di produk middle level Samsung seperti Galaxy M21, M31, dan A30s. Untuk diketahui, layar HP dengan teknologi Super AMOLED memiliki beberapa kelebihan, mulai dari tingkat responsif tinggi, komposisi warna yang tajam, hingga daya baterai yang hemat. Selain keunggulan tersebut, Samsung juga menyematkan beberapa inovasi tambahan pada layarnya, seperti kehadiran layar Infinity O pada produk Samsung Galaxy A21. Melalui inovasi ini, Samsung ingin menghadirkan sensasi tak terbatas pada bagian layar HP dengan membuat potongan lubang yang berfungsi sebagai tempat untuk kamera depan. Inovasi lain yang diberikan oleh Samsung adalah fitur antarmuka One UI. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna agar tetap fokus dalam menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara meminimalisasi interaksi pada HP. Selanjutnya yaitu awet. Selain teknologi, produk HP Samsung juga memiliki kualitas ketahanan yang sama baiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas hardware yang tahan terhadap berbagai kondisi, seperti area berdebu, percikan air, dan tahan benturan. Sementara untuk software, pengguna tetap bisa melakukan upgrade sistem operasi hingga 5 tahun ke depan. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat banyak orang tetap setia menggunakan HP dari negeri ginseng. Faktor selanjutnya yaitu kualitas prima. Samsung terus berkomitmen untuk menciptakan HP dengan kualitas terbaik. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan optimal kepada pelanggan setia Samsung. Samsung akan selalu memberikan produk dengan kualitas prima sesuai dengan kelasnya, baik itu untuk HP dengan kategori entry level maupun flagship. Faktor selanjutnya yaitu aksesoris yang mudah ditemukan. Alasan lain produk Samsung tetap dibeli banyak orang adalah faktor ketersediaan aksesoris orisinal yang mudah dijangkau. Anda tidak akan menemui kesulitan dalam mencari aksesoris Samsung untuk tipe HP apapun. Selain aksesoris, spare part produk Samsung juga mudah dicari di pasaran, sebab hampir setiap gerai HP selalu menyediakan layanan purna jual terhadap produk Samsung. Jadi, Anda tidak perlu bingung jika HP yang dimiliki membutuhkan pergantian aksesoris atau spare part. Untuk faktor selanjutnya yaitu service outlet resmi. Tak perlu khawatir jika gawai yang dimiliki mengalami kerusakan. Pasalnya, outlet Samsung tersebar luas di berbagai kota di Indonesia. Para pelanggan bisa datang ke setiap outlet resmi terdekat untuk mendapatkan layanan purna jual. Selain itu, Samsung juga menyediakan layanan pelangganan melalui telepon. Berkat kemudahan akses layanan ini, banyak orang tetap setia untuk menggunakan produk dari Samsung. Untuk faktor selanjutnya yaitu seri lama yang up to date. Produk HP Samsung seri lama juga tetap diminati. Bahkan, terdapat pengguna yang sengaja menunggu selama 1-2 tahun setelah HP dirilis agar bisa mendapatkan gadget berkualitas high-end dari Samsung. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, produk Samsung tidak akan tertinggal dalam hal teknologi, meski keluaran lama. Bahkan, jika dibandingkan produk keluaran terbaru dari brand lain, produk HP lama Samsung tetap unggul.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Firda Zelianti. Pada Firda, saya persilahkan. Fitur sinyal MAX yang terpasang secara otomatis di beberapa smartphone seri Galaxy seperti Galaxy A5, A7, J5 2016, dan J7 2016. Ini memanfaatkan dua antena di mana satu antena digunakan sebagai penerima sinyal utama dan sinyal sekunder. Biometric recognition. Mulai Samsung Galaxy S8 dan Samsung S8 Plus, Samsung sudah menerapkan biometric recognition merupakan iris scanner alias sensor keamanan lewat pupil. Lalu ada teknologi sensor face recognition yang memanfaatkan kamera depan dan tentunya fingerprint yang sudah hadir di smartphone premium Samsung. Mulai di Samsung Galaxy S8, pabrikan asal Korea ini meluncurkan Curve Edge dengan rasio body to display 83% dan Infinity Display yang memberikan kesan lebih lebar tapi tetap nyaman di genggaman. Selanjutnya, Bixby ini bisa kamu gunakan untuk membantu men-setting reminder, mencari foto di galeri dengan cepat dan perintah lainnya. Gak sama seperti virtual assistant di smartphone lain, Bixby hadir di smartphone Samsung lewat tombol khusus. Pakai mode glove, layar smartphone Samsung diklaim bakal sensitif banget sama sentuhan. Cara mengaktifkan fitur ini di smartphone Samsungmu dengan menggunakan ke menu setting, display, touch, lalu aktifkan menu increase touch sensitivity. Selanjutnya, pesaing utama perusahaan Samsung dalam industri. Yang pertama, Apple. Apple adalah salah satu pesaing terbesar Samsung, terutama di pasar smartphone dan tablet. iPhone dan iPad Apple dikenal dengan desain premium, pengalaman pengguna, dan fitur inovatifnya. Yang kedua, Huawei. Huawei adalah perusahaan teknologi Cina yang bersaing dengan Samsung di pasar smartphone. Huawei dikenal dengan fitur-fiturnya yang inovatif, harga yang kompetitif, dan kehadiran yang kuat di pasar negara berkembang. Selanjutnya LG. LG adalah perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan yang bersaing dengan Samsung di berbagai segmen, termasuk peralatan rumah tangga, TV, dan smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Lilian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Analisis perbandingan terhadap pesaing. Analisis perbandingan terhadap pesaing utama. Persaingan Samsung versus Apple dari hak paten sampai aksesori. Yang pertama adalah konflik perebutan hak paten pada tahun 2011, di mana Apple mengklaim Samsung mencuri inovasinya dalam pembuatan smartphone. Samsung Galaxy S dianggap meniru desain iPhone 3GS. Yang kedua yaitu kualitas kamera dan baterai. Persaingan Samsung dan Apple juga masuk ke komponen produk. Yang ketiga, AirPods versus earbuds. Produk lain yang diperangi Samsung dan iPhone adalah AirPods dan earbuds. Dan yang keempat yaitu kerjasama pembuatan chipset dan layar. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Samsung. Yang pertama yaitu demografis, yang berarti bahwa segala bentuk suatu pemasaran yang dilakukan oleh pihak Samsung sesuai dengan bentuk demografis, yaitu tak ada batasan struktur usia yang tidak diperkenankan untuk membeli produk handphone Samsung.
Namun, semua umur diperbolehkan membeli produk handphone. Yang kedua yaitu segmen ekonomi. Jadi ada beberapa peningkatan atau surplus anggaran dalam produk HP Android Samsung di beberapa tahun akhir ini, dari tahun 2014 sampai 2016. Hal tersebut disebabkan karena Samsung selalu mengembangkan beberapa karya yang inovatif dan selalu dikembangkan ke dalam segmen handphone sebagai produk andalannya. Faktor ketiga yaitu global. Produk-produk Samsung sudah dikenal dan tak asing lagi didengar oleh masyarakat global karena pemasaran yang begitu gencar dilakukan tiap tahunnya agar produk handphone ataupun yang lainnya selalu dikenal oleh masyarakat. Hal ini per tahunnya. Kemudian selanjutnya ada faktor sosial dan budaya atau culture. Meskipun merupakan perusahaan yang berbasis di Korea Selatan, Samsung telah berhasil mengintegrasikan dirinya dengan baik di pasar negara berkembang di mana ia melakukan bisnis. Ini telah menghasilkan pola pikir dan berperilaku lokal yang sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan budaya dan sosial antara landscape bisnis di negara asalnya dan pasar di mana ia beroperasi. Kemudian selanjutnya adalah faktor teknologi and natural resource atau teknologi dan sumber daya alam. Persaingan smartphone dan tablet di era sekarang menuntut banyaknya inovasi dan teknologi yang baru, baik dari sisi hardware maupun sisi software. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rani Malango. Terima kasih. Evaluasi bagaimana perusahaan Samsung menyesuaikan strategi dan mengambil keuntungan dari perubahan dan peluang ekosistem industri. Yang pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen. Kemudian mengembangkan produk tersebut. Mencari apa saja yang sebenarnya dibutuhkan, meskipun mungkin saja konsumen belum menyadari hal tersebut. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait, seperti penyedia layanan operator dan juga pengembangan konten dan aplikasi. Yang ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner atau mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerja sama dengan PT Erafon Arta Retalindo yang telah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, meskipun saat ini Android tengah merajai iOS smartphone. Kesimpulan, dalam menyusun strategi disusun berdasarkan kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Inovasi produk, Samsung harus terus melakukan inovasi produk dan menawarkan fitur-fitur baru yang mengesankan konsumen. Mereka juga harus mengikuti tren teknologi terbaru dan memperluas jangkauan produk mereka. Fokus pada pengalaman pengguna. Samsung harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan mereka dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan desain produk, menyediakan dukungan pelanggan yang baik, dan memudahkan penggunaan produk mereka. Selanjutnya, kolaborasi. Samsung dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dengan melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, seperti Google atau Microsoft, untuk memperluas jangkauan produk dan layanan mereka. Meningkatkan branding. Samsung harus terus meningkatkan branding dan citra merek mereka dengan melakukan kampanye pemasaran yang efektif dan membangun kesadaran mereka yang lebih luas. Yang terakhir ada investasi di R&D. Samsung harus terus berinvestasi di penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk dan teknologi mereka. Ini juga akan membantu mereka untuk terus berada di garis depan tren teknologi terbaru. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentase dari kelompok 6 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.